Kami masih undang Anda pemirsa bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung bersama kedua narasumber kami 0222004774 masih kami buka dan dengan tema kita sore hari ini yakni bencana di wilayah Jawa Barat. Begitu saya ingin Pak Tony, ini kan artinya untuk masyarakat perlu tahu begitu ya untuk kesiapsiagaan mereka juga terkait dengan pola curah hujan. Untuk BMKG sebenarnya menyediakan informasi ini polanya apakah harian atau bisa mingguan dan itu bagaimana? Tadi selain di media sosial yang sudah disebutkan ya. Iya, jadi kondisi cuaca kita saat ini memang sangat dinamis, artinya sering berubah-ubah. Sehingga perakiraan cuaca kita untuk keakuratannya itu umumnya 3 hari sebelum hari itu kita perkirakan seperti apa cuacanya, dan secara umum seminggu sebelumnya kita bisa memperkirakan kira-kira gangguan-gangguan cuaca apa yang menyebabkan cuaca ini akan mengakibatkan bencana atau tidak. Nah, masyarakat bisa memperoleh informasi tadi di media sosial kita. Kita ada Twitter dan Facebook di BMKG Bandung. Nah, di sana bisa diakses seluruh informasi. Kita update setiap hari, setiap jam, dan juga bisa interaktif masyarakat. Itu 24 jam untuk interaksi? Kita 24 jam di Twitter dan Facebook tadi ada petugas yang standby 24 jam, 7 hari dalam seminggu, menyampaikan informasi tentang perakiraan cuaca dan juga kondisi terakhir dari cuaca. Untuk seminggu ini saja, ini masyarakat juga rasanya perlu tahu, pemirsa perlu tahu wilayah mana saja ini di Jawa Barat yang intensitas hujannya itu akan tertinggi begitu. Ya, jadi minggu ini kita memang ada gangguan cuaca yaitu di utara Jawa itu ada daerah tekanan udara rendah. Ini yang memicu peningkatan curah hujan di sekitar Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat bagian utara dan tengah. Jadi termasuk Kota Bandung, kemudian juga Bekasi tadi. Minggu-minggu ini masih terjadi peningkatan curah hujan begitu. Oke, Pak Gatot. Curah hujan masih tinggi, kita tadi sudah ceritakan, dan ini efeknya begitu luar biasa, begitu termasuk banjir. Upaya preventif apa? Kita lanjutkan edukasi tadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah tentunya. Kita ke masyarakat dulu deh. Ya, tentu saja dari yang terkecil, seperti Pak Tony katakan tadi, bahwa curah hujannya sebetulnya tidak terlalu ekstrim. Kenapa Bekasi jadi semua terkepung banjir? Berarti masyarakat harus siap-siap, harus waspada, betul-betul. Tentu saja pemerintah mengedukasi masyarakat. Nah, daerah-daerah yang sekarang terlanda banjir atau tergenang banjir itu menjadi penanda bahwa karena akan berulang ya. Jilid 1, jilid 2, nanti Bekasi jilid 2 gitu ya. Nah, nanti kalau surut misalnya ya. Kalau surut sekarang ya sudah surut, kemudian Maret kan masih ada. Nah, yang tergenang itu nanti akan tergenang lagi sehingga siap-siapnya lebih. Ya, masyarakat itu. Nah, kemudian edukasi oleh pemerintah, saya harapkan BPBD Kabupaten Kota juga waktu saya masih di BPBD Provinsi Jawa Barat bahwa kita sering melakukan sosialisasi, kemudian sampai gladi, kemudian sampai kepada masyarakat itu dilatih. Nah, itu sampai sekarang masih terus dilakukan? Masih terus dilakukan. Menjelang musim-musim penghujan saja atau tetap rutin dilakukan? Itu rutin dilakukan pemerintah kabupaten kota, tetapi karena luasnya wilayah ya Mas Agung, sehingga tidak semuanya terjangkau, tetapi paling tidak kepedulian pemerintah terhadap kebencanaan ini makin tahun itu makin meningkat dan makin makin bagus penanganannya. Nah, tinggal bagaimana masyarakatnya bersama-sama pemerintah, karena penanggulangan bencana itu adalah masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Baik, kita tahan terlebih dahulu ya silakan. Pak Gatot. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak Yuda, silakan Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Yuda. Ya, banjir ini sebetulnya dipelihara oleh pemerintah, Pak. Ya, dipelihara oleh pemerintah supaya ada selalu anggaran darurat. Jadi semua itu rekayasa, bukan dari Pak Yuda, mohon maaf sebelumnya ini rasanya volume televisi Anda boleh dikecilkan terlebih dahulu, ada feedback? Saya udah matikan, Pak. Baik. Tapi banjir itu semua dipelihara oleh pemerintah untuk mendapatkan anggaran darurat yang bisa dipermainkan. Jadi semua ini adalah korupsi. Halo? Baik, itu tadi. Jadi artinya ternyata banjir ini dari pendapatnya Pak Yuda ya, ini dipelihara oleh pemerintah nih Pak Gatot, karena hubungannya dengan adanya anggaran darurat yang bisa dimainkan lah begitu. Itu gimana Pak Gatot tanggapannya? Ya, saya kira
Saya kira tidak begitu ya Pak Yuda ya. Pemerintah sudah berbuat maksimal ya. Kemudian ada yang tanya, Pak Gadot, itu Sungai Citarum di Bandung Selatan tiap tahun dikeruk, tetapi kok banjir terus? Ya. Ya kan? Nah kami jawab, itu sudah dikeruk, apalagi tidak. Lebih parah lagi, begitu. Nah, kalau Pak Yuda mengatakan ini dipelihara pemerintah, saya kok kurang-kurang setuju ya, dalam tanda kutip, itu pendapat Bapak. Tetapi pemerintah sudah berbuat maksimal, entoh belum hasilnya itu belum memuaskan seluruh penduduk, masyarakat dan sebagainya. Nah, ini memang seperti itu tadi. Seperti kata Pak Tony sudah memberikan peringatan curah hujan. Lah kok tetap banjir? Itu sudah diberi peringatan sama Pak Tony, apalagi sampean tidak diberi. Nah, jadi mitigasi itu sudah dilakukan, pengurangan risiko itu sudah dilakukan, baik dengan peta-peta oleh Badan Geologi, baik sosialisasi, pelatihan oleh BPBD Kabupaten Kota, dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal 3 pilar tadi saya ulangi karena ketutup tadi ada penanggulangan bencana itu pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya, masyarakat dan dunia usaha. Karena 3-tiganya ini jadi calon korban. Dunia usaha ini juga calon korban. Pabrik yang kebanjiran, mereka kadang-kadang nggak sadar pengusaha ini bahwa saya juga calon korban banjir. Jadi kontribusinya terhadap penanggulangan bencana seperti apa? Misalnya jangan menutup sungai di tengah pabrik. Nah, misalnya, nah itu kan dia sendiri itu calon korban. Nah, masyarakat juga membuang sampah, Anda juga calon korban. Nah, kalau sudah tahu bahwa saya menjadi calon korban, yuk berkontribusi supaya saya kalau jadi korban cuman minim, kan begitu. Nah, pemerintah juga calon korban. Kecamatan, kantor kecamatan bisa tergenang banjir, SD tergenang banjir, mungkin ini semua pelayanan lumpuh. Nah, mari 3 pilar ini semua berkontribusi untuk mencegah atau memitigasi bagaimana sesuai tupoksi masing-masing, sesuai tugas masing-masing. Saya kan masyarakat, Pak. Pemerintah kan sudah ada tugas. Ya, Anda tidak membuang sampah saja sudah cukup. Oh, pemerintah memberikan sosialisasi. Dunia usaha memberikan satu, jangan merusak lingkungan. Boleh berusaha, tetapi paling tidak jangan menambah kerusakan lingkungan, kan gitu. Saya kira itu seperti itu. Jadi kalau 3 pilar itu, ini proses. Jadi tidak seperti membalikkan tangan, Pak Gadot. Seperti mudah aja Pak Gadot ngomong, tapi semua kan berproses. Kalau nggak kita mulai. Dari 3 ini Pak Gatot, pemerintah, kemudian Dunia juga usaha masyarakat dan dan dunia pemerintah. usaha ini mana sih sebenarnya yang kontribusinya masih kurang begitu untuk bisa mencegah tadi ya terjadinya bencana ini? 3-tiganya masih kurang. Tiga-tiganya masih dominan kurang ya. Saya pernah di pemerintahan, saya menyelami dunia usaha, saya mengedukasi masyarakat. Nah, ternyata bahwa optimalisasi ini perlu dari semuanya. Baik pemerintahan, mohon maaf, kawan-kawan BPBD Kabupaten Kota, Pak Gadot kan sudah juga staf ahli BPBD dulu. Kenapa ngomong begitu? Belum optimal, artinya bukan tidak melakukan apa-apa, belum optimal. Ternyata tadi itu, kita lihat tayangan tadi itu, betapa sampah menumpuk seperti itu. Nah, siapa sih kalau ditanya, sampah itu dari mana? Siapa yang membuang? Kan nggak bisa datang sendiri sampah. Nah, kemudian dunia usaha, banjir misalnya, ya, kemudian pembangunan mal, pembangunan ini, semua constraint bencana diperhatikan dong. Sehingga kalau membangun mal, bagaimana sekitarnya, kalau membangun suatu apartemen, bagaimana sekitarnya, subdrainnya seperti apa, dan sebagainya, pengendalian air. Nah, ini yang belum optimal dilakukan oleh para pengusaha. Baik. Ya. Pak Tony, selain tadi ya kita sebutkan ada banjir, ada tanah longsor begitu yang dominan terjadi jika curah hujan tinggi, apalagi bencana yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di Jawa Barat khususnya begitu. Angin puting beliung apakah termasuk di dalamnya? Iya, di puncak musim hujan ini dan nanti di masa peralihan atau pancaroba bulan Mei itu angin kencang memang berpotensi terjadi. Nah, angin kencang ini juga kecepatan anginnya sebenarnya masih kurang dari 45 km per jam. Dia tidak mungkin merusak langsung bangunan permanen gitu, tetapi umumnya dia merusak pohon-pohon yang terlalu rimbun atau pohon yang lapuk dan juga bangunan-bangunan semi permanen, misalnya atap yang dari seng atau papan iklan yang kurang kuat gitu. Sehingga ini masih ada kesempatan masyarakat bisa segera mengecek kembali lingkungan terdekatnya. Kalau ada pohon yang lapuk sebaiknya dikurangi dahannya, kalau ada yang terlalu rimbun sebaiknya dipangkas sehingga saat terjadi angin kencang pohon tadi tidak merusak
rumah atau bangunannya. Untuk kita klasifikasikan wilayahnya begitu untuk Jawa Barat, apakah seluruh wilayah Jawa Barat atau paling dominan untuk angin tadi itu wilayah Jawa Barat mana? Ya. Angin kencang umumnya memang merata di seluruh wilayah Jawa Barat, tapi dia lebih dominan biasanya di daerah perbatasan antara perkotaan dengan pedesaan. Karena angin kencang itu terjadi karena perbedaan tekanan udara, salah satunya dipengaruhi oleh suhu permukaan. Jadi kalau di perkotaan suhu permukaannya tinggi, sementara di pedesaan suhu permukaannya lebih dingin. Nah, di perbatasan itulah biasanya berpotensi terjadi angin kencang di perbatasan antara kota dengan desa. Ada tidak seperti mungkin tanda-tanda dini yang bisa diketahui oleh masyarakat untuk bisa ya antisipasi tadi ya untuk mengurangi dampak resiko dari bencana seperti angin puting beliung ini? Iya, cuaca ekstrim itu umumnya disebabkan oleh jenis awan cumulonimbus atau awan CB. Nah, awan CB ini salah satu proses pembentukannya biasanya ditandai oleh ciri yaitu pagi hari di musim hujan seperti ini itu cuacanya cerah. Jadi kalau di musim hujan seperti ini pagi hari terik sekali, cerah sampai siang, itu justru kita agak khawatir karena di siang harinya menjelang siang hari itu akan terbentuk awan yang bentuknya hitam bergumpal, hitam pekat begitu, makin lama makin tinggi menjulang. Nah, biasanya 1 jam 2 jam berikutnya di tempat yang terdapat awan CB tadi, awan cumulonimbus itu akan berpotensi terjadi rangkaian cuaca ekstrim tadi, yaitu angin yang kencang, petir, dan juga hujan yang cukup lebat tetapi singkat, hanya 1 jam atau 2 jam. Sehingga kalau masyarakat melihat awan yang hitam pekat dan bertumpuk-tumpuk tadi, berlapis-lapis tadi, sebaiknya sesaat menunda aktivitasnya di luar ruangan karena hujannya biasanya singkat. Jadi kita sebaiknya menunda sesaat dan menghindari tadi kerawanan petir, angin kencang, dan juga dampak bencana yang lain. Itu ya tadi sebut deteksi dini yang sebenarnya masyarakat secara kasat mata pun bisa melihat. Betul, ya. Begitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan Pak Gatot dan juga Pak Tony, tapi kita harus jeda kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Jabar.